Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Seperti yang saya sebutkan tadi sebelum jeda, Pak Erlangga, tahun 2022 ini Indonesia secara resmi memegang presidensi G20. Secara ekonomi, sosial, dan politik, apa saja manfaat bagi Indonesia dengan menjadi presidensi G20? Ya, pertama tentu Indonesia akan berada di dalam panggung dunia dalam pelaksanaan G20. Di mana G20 ini dilaksanakan di tahun ketiga selama pandemi COVID. Nah, tentu ini yang mendorong Indonesia membuat sektor kesehatan itu menjadi prioritas. Dan prioritas di sektor kesehatan ini tentunya akan sejalan dengan target beberapa negara, termasuk Indonesia, menggeser pandemi ini menjadi endemi. Dan dengan normal baru itu ada beberapa pre-kondisi yang harus dipenuhi. Nah, salah satu tentu ketersediaan vaksin, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan rumah sakit, dan juga ketersediaan daripada pelayanan kesehatan di masing-masing negara. Nah, kemudian yang kedua tentu timing daripada transformasi digital. Karena transformasi digital ini dianggap menjadi game changer untuk leapfrog atau loncatan katak ke depan di berbagai negara termasuk Indonesia. Dan tentu untuk bisa meloncat, kita juga perlu adanya loncatan yang sifatnya inklusif. Tidak hanya terbatas kepada masyarakat yang bisa bergerak atau bergelut di sektor digital. Oleh karena itu, infrastruktur harus disediakan secara murah dan terjangkau. Demikian pula terkait dengan device dan juga terkait dengan sistem yang inklusif untuk UMKM, termasuk ketersediaan pendanaan dan sistem keuangan yang inklusif. Yang ketiga tentu terkait dengan transisi energi yang di awal tahun ini tentu Indonesia sendiri mengalami demand shock terkait dengan kebutuhan batu bara. Nah, tentu diharapkan kita mampu menangani transisi ini sehingga tidak menjadi demand shock yang justru menaikkan harga komoditas, bukan untuk membuat komoditasnya melandai atau untuk mendorong transisi daripada ekonomi berbasis karbon ke ekonomi berbasis energi baru dan terbarukan. Sehingga dengan demikian manfaat ini menjadi penting karena dianggap Indonesia diperlukan untuk membuat langkah-langkah yang strategis dan bisa diimplementasikan dengan proyek percontohan atau pilot project, tidak hanya berbasis narasi-narasi yang menjadi kesepakatan para pemimpin. Nah, oleh karena itu secara konkret pertemuan G20 ini akan ada minimal 150 pertemuan dan sebelum KTT puncak, dan ini konsumsi domestik akan meningkat sebesar 1,7 triliun, kemudian PDB nasional akan sebesar 7,4, akan mempekerjakan secara langsung 33.000 tenaga kerja, dan dibandingkan dengan IMF World Bank yang 2018 yang lalu, ini manfaatnya kira-kira bisa 2 kali. Dan ini akan menjadi penting karena saat Indonesia menjadi pimpinan keketuaan G20, nanti akan dilanjutkan dengan kepemimpinan Indonesia di 2023 sebagai pimpinan daripada ASEAN. Sehingga Indonesia memegang jabatan kunci untuk ke depan, dan diharapkan KTT G20 Indonesia yang merupakan negara pertama mewakili Least Development Countries atau mewakili Emerging Countries betul-betul bisa merepresentasikan kepentingan negara-negara berkembang di dalam mengambil kebijakan global. Demikian Mbak Christian.
Ya, Pak Erlangga, saya mau menyebutkan ini satu persatu, tapi waktu kita terbatas, jadi saya coba untuk akumulasikan. Ada sejumlah tantangan sebenarnya yang dinilai perlu untuk dikelola secara tepat agar pemulihan ekonomi Indonesia bisa berjalan dengan baik, bahkan bisa diakselerasi. Ada volatilitas harga komoditas, inflasi, disrupsi rantai pasok, kemudian dinamika geopolitik, termasuk kenaikan suku bunga di negara maju seperti Amerika Serikat dan pemulihan ekonomi Tiongkok. Nah, apa langkah antisipasi dan mitigasi yang disiapkan pemerintah untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pak Erlangga? Ya, tentu kita melihat bahwa fundamental ekonomi kita berada dalam situasi yang kuat. Kita melihat bahwa di bulan November kemarin juga perdagangan surplus di 3,5 billion sejak Mei 2020 dan diperkirakan juga terkait dengan cadangan devisa yang juga mencapai di atas 140 billion. Kemudian juga kita punya juga bantalan daripada penerimaan negara yang di tahun 2021 ini lebih dari 100% terhadap rencana terhadap APBN, baik itu dari segi perpajakan, dari pendapatan non pajak, dan juga dari segi cukai. Jadi bantalan-bantalan itu ditambah lagi dengan dana pihak ketiga di perbankan juga masih naik, dan kita juga melihat bahwa capital market kita juga tahun kemarin hampir semuanya record high, di mana indeks bisa mencapai 5.700, jumlah investor retailnya sudah sekitar lebih dari 7 juta, dan kita juga melihat bahwa jumlah dana yang diraup oleh pasar modal itu lebih dari 300 triliun, lebih tinggi daripada kredit yang diberikan di sektor perbankan yang sudah mendekati sekitar 4,8%. Nah, dengan situasi seperti itu sebetulnya kita mempunyai posisi kuat untuk meredam disturbance ataupun gangguan-gangguan baik itu dari segi kenaikan tapering daripada US dollar, ditambah lagi inflasi kita hanya 1,8 dibandingkan dengan perencanaan kita yang 3 plus minus 1%. Jadi kita masih punya cushion, walaupun inflasi naik, tapi dari 1,8 itu masih diberikan keleluasan sampai 3%, dan selama inflasi itu memberikan nilai tukar kepada petani yang lebih tinggi, itu juga akan meningkatkan kesejahteraan petani, dan itu juga akan memperkuat daya beli di level masyarakat. Sehingga beberapa langkah yang kita siapkan, tentu kita juga melihat Amerika sendiri pada saat inflasi mereka tinggi, mereka tidak serta-merta menaikkan tingkat suku bunga mereka. Dan kita juga melihat kemungkinan kenaikan suku bunga yang didorong oleh BI, dan kita melihat cost of fund yang ada dari perbankan itu room-nya ataupun delta antara tingkat suku bunga dan kredit yang diberikan kepada masyarakat, delta di sektor perbankan masih relatif dalam situasi yang relatif aman, apalagi di sektor finansial ataupun perbankan di bank buku satu yang tentunya sekarang banyak yang digeser ke perbankan digital. Demikian Mbak Fristian. Baik, terima kasih Pak Erlangga atas kesempatan dan waktunya untuk Forum Fristian. Saya akan berlanjut berbincang dengan sejumlah narasumber yang hadir di studio Forum Fristian, karena banyak yang bilang bahwa pandemi COVID-19 sebenarnya kita banyak sekali ada opportunity loss, tapi sebagian mengatakan ini juga adalah peluang kok, banyak sekali yang bisa kemudian menjadikan ini menjadi momentum untuk kita tidak hanya pulih tapi mengakselerasi perekonomian kita. Sesaat lagi kami akan berbincang dengan sejumlah narasumber di Forum Fristian.